Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kita hormati beliau Kiai Haji Abdul Salman Sohib. Hadir juga beliau Bapak Alwi Shihab, sesepuh senior kita. Bang Fakhri Ali, juga jajaran DPP yang hadir, Pak Sekjen dan Pak Wakil Ketua Umum, Mas Syafiq, Pak Hikam, narasumber kita, juga moderator dan seluruh yang hadir pada sore hari ini. Saya tinggal melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan Gus Salam Sohib, bahwa memang kacamata saya memang dari kacamata pesantren. Saya belum pernah menjadi pengurus harian di NU, Gus. Paling akwan itu, paling banter itulah. Ya. Dan di NU saya terlibat di struktur di pengurus PPRMI satu periode. Nah, karena urusannya juga sekali lagi pesantren. Kita melihat kita diwarisi NU itu seperti diwarisi pesantren oleh orang tua. Ketika orang tua kita meninggal, kita diwarisi pesantren, yang tentu pesantren ya dengan nilai-nilai luhurnya. Itu yang harus kita jaga. Tetapi pesantren tidak berdiri sendiri sebagaimana NU. Kita berdiri di tengah masyarakat yang majmuk, kita berdiri di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Maka bagaimana kita menyelaraskan? Maka transformasi itu sudah menjadi satu sunatullah yang mau tidak mau harus kita lakukan. Beberapa pesantren melakukan itu. Seperti contoh tadi soal figur sentral. Hampir hari ini pesantren tidak ada figur sentral. Yang ada adalah majelis masyayikh, keluarga. Itu loh. Jadi tidak ada lagi. Apalagi kalau yang otoritatif seperti Hadratus Syekh, seperti apa. Ini sekarang hampir tidak ada. Maka munculnya adalah kolektif, kebersamaan. Ini menjadi sangat tidak ada lagi dominasi tetapi kolaborasi. Ini menjadi sangat yang sekarang terjadi di pesantren-pesantren dan juga di NU pun juga seperti itu. Yang kedua kalinya pondok pesantren hari ini juga sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara fisik ya, secara fisik bangunan hanya 1 lantai, 2 lantai, mungkin cukup digarap sendiri. Dengan seadanya gambar sambil jalan. Tapi sekarang pesantren ini sudah 3 lantai, bahkan mungkin ada yang 7 lantai. Mau tidak mau kita harus mengundang ahli, melibatkan arsitek, melibatkan ahli, teknis-teknis. Kita harus menarik semua. Apalagi sekarang sudah banyak kader-kader NU yang memang ahli di bidangnya. Kita harus tarik masuk untuk ikut membangun pesantren itu. Tidak bisa. Pendidikan pun juga, ya kita memang harus tetap menjaga. Tadi soal keilmuan ulama salaf. Karya-karya ulama kita yang lama, tradisi, akhlak. Ini pakem, apalagi akidah. Ini pakem yang nggak bisa diganggu gugat, apalagi dicampur-campuri dengan akidah yang lain. Tetapi bahwa kita juga membutuhkan agar pesantren ini agar tetap bisa berselancar di tengah hiruk pikuk disrupsi ini, maka kita juga harus melengkapi. Maka kita sekarang melihat banyak pesantren-pesantren juga ada di situ pendalaman soal IT, ada di situ soal ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Maka sudah saatnya sebetulnya pesantren-pesantren kita ini juga bagaimana ada sekolah unggulan. Saya mendorong ketua umum kita, Cak Imin, bagaimana bikin sekolah yang berbasiskan sekolah modern dengan IB system. Karena apapun, banyak kader-kader kita yang punya potensi untuk masuk top 10 university. Yang hari ini
belum terfasilitasi secara penuh. Ini tugas pendidikan kita agar kita juga bisa terus maju. Bidang kesehatan, saya ngambil contoh sederhana. Tadi yang disampaikan Pak Fahri Ali soal culture broker. Ini sebetulnya belum sepenuhnya hilang. Masyarakat hari ini masih. Dulu ada orang sakit datang ke kiai. Kiai, anak kula panas kiai. Sudah hampir sehari panasnya belum turun. Akhirnya oleh ayah saya dulu dikasih air. Air dikasih doa, dah ini bawa pulang nanti diminum. Insya Allah sembuh anak kamu. Akhirnya betul diminum, pagi hari datang. Kiai alhamdulillah anak saya sudah sembuh kiai. Hari ini pun masih ada juga masyarakat yang datang ke kita. Gus, anak kula panas Gus, niki pripun? Saya pun dia juga dikasih sama orang tua. Engko nek ana wong njaluk donga iki wajanen, gitu. Airnya kalau di tempat saya itu ada kolam wudhu santri. Lho banyu sing barokah lho kolam wudhu santri. Ambilkan air dari situ. Saya ambilkan air, saya baca mantra sebisanya lah. Garuda Pancasila atau apalah. Ya lal waton. Saya kasih. Tapi saya harus sadar bahwa doanya sama, airnya sama, tapi yang baca udah berbeda. Saya sadar diri, maka saya sampaikan, Pak, ini air jenengan kasihkan anaknya, jenengan minumkan bacaannya ini. Tapi kalau sampai besok pagi belum turun panasnya, bawa ke rumah sakit NU. Artinya ada solusi. NU harus bikin rumah sakit. Itu loh. Ada lagi alumni yang datang ke tempat. Dulu semua masyarakat kan mau tandur minta hari ke kiai. Kapan tandur yang baik kiai? Harinya. Doanya apa? Gitu kan. Sekarang juga sama. Ada santri datang ke rumah. Gus, kula badhe buka Gus, warung Gus. Dinten napa sing? Oh dina Ahad saya bilang gitu. Ahad kuwi apik. Bacaane napa wirite? Saya kasih manakib, bengi manakiban, sik ngundang wong pitu mbeleh ayam, ingkung. Ojo lali kopine, saya bilang gitu. Saya sampaikan itu, semua sudah saya kasihkan. Tapi anak itu belum juga beranjak. Saya kurang apa meneh, donga wis dina wis kurang apa meneh. Dia tanya, modale pundi Gus? Lah, ini kan repot. Kiai hari ini tidak hanya diminta doa, tapi juga diminta modal. Itu loh. Modalnya gimana Gus? Ya saya jawab, alhamdulillah modalnya sampean masuk ke BMT itu loh. Kita udah siapin BMT. Lah. Karena kalau dimodali dewe, santri itu mesti ora bali Pak. Kita harus punya lembaga otoritatif yang ngurus permodalan. Ya, itu harus ada solusinya gitu loh. Jadi tidak hanya, ya harus dilengkapi. Ya ada doa, ya ada solusinya. Itu yang muncul hari ini, kebutuhannya memang seperti itu. Maka apalagi untuk mengurus manajerial santri. Dulu ayah saya itu meninggal santrinya baru 800, sekarang sudah tambah. Ini tentu kita butuh sistem manajemen yang lebih bagus. Karena umpamanya ya, seperti NO ini, yang tadi Pak Syafiq bilang 50 juta, 60 juta. Ini kan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Kalau ini di-manage, makannya jadi satu, udahlah. Itu luar biasa. Artinya kita juga butuh tenaga yang bisa memanage keuangannya NU yang bagus. Agar bisa dapat pemasukan yang itu nanti juga bisa untuk kemaslahatan bersama tadi. Ini harus di-manage betul. 60 juta, saya sering bilang, 60 juta warga NU pasti tiap tahun minimal beli 1 peci. Gimana? Enggak usah semua, 10% aja peci itu di produk kita sendiri. Ini sudah luar biasa hasilnya. Jadi kita enggak perlu terlalu jauh soal tambang, soal apa. Kita nambang dari warga kita sendiri aja. Selesai itu. Selesai kalau kita manage betul-betulan itu loh.
Maka kita butuh melibatkan tenaga-tenaga expert di dalamnya untuk bareng-bareng mengelola NU. Untuk bareng-bareng mengelola pesantren itu. Nah di situ. Di dalam NU juga seperti pesantren tentu dialog dengan masyarakat, juga ada dinamika politik. Pesantren itu ada pilihan lurah, ada pilihan bupati, itu juga tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Pasti masyarakat juga pasti masih akan minta fatwa politik. Lah bagaimana penyaluran politik yang disampaikan oleh kiai itu juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya mengarahkan milih si A si B, tetapi bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab, kiai NU juga punya kekuatan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini yang sekarang tidak kita lihat. Bagaimana amar ma'ruf kita mendorong, tapi justru yang kita lihat hari ini kiai atau NU menjadi stempel gitu loh. Stempel legitimasi kebijakan saja. Baru setelah muncul kebijakan di stempel, oh ya kita mendukung. Kebijakan lagi kita mendukung. Tapi tidak ada amar ma'ruf, didorong yang lebih baik. Dan ketika ada hal-hal yang tidak pas, tidak ada koreksi. Peran nahi mungkarnya ini sama sekali tidak terlihat hari ini. Nah itu yang diharapkan oleh masyarakat. Karena apapun, kiai, pesantren di desa itu menjadi pengayom masyarakat. Ketika masyarakat terhimpit oleh kekuasaan, larinya kemana? Pasti ke kiai. Hari ini pun sebetulnya sangat berharap dinamika-dinamika ada ini pengen lari ke NU namanya. Guru-guru hari ini yang nasibnya guru honorer yang ngajar sudah bertahun-tahun kalah dengan hanya gajinya tukang cuci piring MBG. Ini mau lari kemana hari ini? Mau lari kemana? Sebenarnya lari ke, karena rata-rata juga guru-guru madrasah, guru-guru NU. Tapi sama sekali tidak menyuarakan itu. Terus juga undang-undang KUHP yang baru ini kan miris itu. Yang ketika nikah siri, ini kan sangat NU banget sebetulnya. Itu diancam hukuman kalau nggak salah 2 tahun. Iya. 2 tahun. Sementara yang zina cuma 6 bulan. Apakah kita memilih zina untuk lebih ringan hukumannya? Ini sebetulnya Majelis Fatwa NU harus bersuara. Mengkritisi KUHP ini. Tapi hari ini tidak ada. Ini sebetulnya tugas peran pesantren di situ. Untuk mengawal kebijakan dan mengayomi kebutuhannya masyarakat. Jadi prinsip NU sekarang memang harus solutif, harus menjadi solusi, tidak hanya ngasih doa, tetapi juga ngasih obat. Karena kompleksitas penyakit hari ini juga sudah macam-macam. Kompleksitas penyakit itu loh. NU juga tidak hanya ngomong, ya tadi soal agraris sudah bergeser ya, solusinya apa? Bagaimana menumbuhkan perekonomian, menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketika hari ini digencet oleh Alfamart, Indomaret sampai ke desa-desa. Toko-toko kelontong milik warga NU nyingkir. Ini juga belum ada solusinya. Ini mungkin jadi sekali lagi kita ya dalam transformasi ini tetap menjaga. Jadi bahasanya ya merawat tradisi dan terus kita menggerakkan inovasi. Itu kuncinya itu. Merawat tradisi dan menggerakkan inovasi itu. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.